Coba Anda bayangkan sebuah skenario seperti ini. Anda sedang melihat sebuah pernikahan, ya, tapi alih-alih ikatan emosional tradisional yang biasa kita kenal, salah satu pihak di dalamnya secara aktif memperlakukan posisinya persis kayak entitas bisnis yang terpisah. Entitas yang benar-benar mandiri gitu ya? Benar banget, sebuah kemitraan yang bahkan memicu ancaman gugatan hukum bernilai miliaran dolar, dan oleh orang-orang di sekitarnya, dinamika ini disebut sebagai ranjau darat yang belum meledak bagi sebuah masa jabatan kepresidenan. Itu deskripsi yang cukup mengerikan sebenarnya. Sangat mengerikan. Jadi bagi Anda yang mungkin sudah lelah dengan narasi politik yang standar-standar saja, apa yang akan kita bedah hari ini dijamin bakal mengubah cara Anda melihat setiap foto resmi dari Gedung Putih. Pasti. Misi dari penelusuran mendalam kita kali ini adalah membedah dinamika dari salah satu pernikahan politik paling disorot di era modern, yaitu pernikahan Donald Trump dan Melania Trump. Mari kita bedah ini. Nah, dan yang paling gila dari semua ini adalah, ini bukan sekedar teori konspirasi acak ya. Materi yang kita diskusikan hari ini murni berakar pada laporan jurnalis Michael Wolff dan analisis tajam dari para pengamat di The Daily Beast. Betul, itu sumber utama kita. Dan sangat penting untuk ditekankan kepada Anda yang mendengarkan saat ini, kita di sini sama sekali tidak sedang memihak sayap kiri atau sayap kanan. Sama sekali tidak. Iya, tujuan kita bukan untuk menghakimi aktor politiknya. Benar. Benar. Misi kita murni membongkar cetak biru dari mesin kekuasaan ini berdasarkan apa yang dibocorkan oleh sumber-sumber di lingkaran dalam. Kita cuma ingin melihat bagaimana citra publik itu direkayasa saat pintu benar-benar ditutup rapat. Setuju, kita murni melaporkan dan menganalisis ya. Jadi, sebelum kita masuk ke intrik politik tingkat tinggi atau angka jutaan dolar, kita harus mulai dari realitas fisik yang paling mendasar, geografi dari hubungan ini. Oke, maksudnya jarak fisik mereka? Iya, persis. Sumber kita menyoroti fakta bahwa meskipun mereka ini sudah menikah selama 21 tahun, mereka secara fisik sangat terpisah. Mereka dikabarkan tidak berbagi kamar tidur. Wow, 21 tahun dan kamarnya terpisah? Benar, tentu saja kita pernah melihat anomali kayak gini di Gedung Putih pada masa John F. Kennedy dan Jackie ya. Tapi itu kan situasinya berbeda, bukan? Oh, sangat berbeda. Kalau kasus Kennedy, ada alasan medis yang jelas dan terdokumentasi kan. Kondisi punggung JFK waktu itu memang membutuhkan tempat tidur khusus. Masuk akal. Bahkan, pemisahan ini sudah ada jauh sebelum mereka menginjakkan kaki di Washington. Sebentar, maksudnya sebelum jadi presiden? Ya, materi sumber kita mencatat bahwa bahkan selama mereka tinggal di Trump Tower, mereka dikabarkan punya ekosistem apartemen yang terpisah. Melania punya unitnya sendiri, terus Barron punya satu, dan bahkan ayah Melania punya apartemen terpisah di gedung yang sama. Hah? Jadi satu gedung tapi unitnya beda-beda? Benar banget. Jadi pemisahan fisik ini memang fondasi dasar dari rutinitas mereka ya. Bukan sekedar penyesuaian gaya hidup dadakan gara-gara tekanan kepresidenan. Dan pola spasial itu terbawa langsung ke Washington ya, yang akhirnya menciptakan kehebohan logistik yang lumayan besar. Saat periode pertama dimulai, Melania itu kan menunda kepindahannya ke Gedung Putih selama 6 bulan. Ah iya, saya ingat itu. Alasan resmi yang diberikan ke publik waktu itu adalah agar Barron bisa menyelesaikan sekolahnya di New York. Tapi sumber pengamat di The Daily Beast bersikap sangat skeptis terhadap narasi itu. Karena anak presiden lain bisa pindah sekolah dengan mudah kan? Tepat, mereka menyoroti bahwa anak-anak presiden lainnya sepanjang sejarah selalu bisa kok berpindah sekolah ke Washington tanpa masalah berarti. Dan bahkan ketika Melania akhirnya berada di ibu kota pun, sumber kita menyebutkan kalau dia lebih sering menghabiskan waktunya berdekatan dengan orang tuanya di Maryland. Ya, menjauh dari sayap barat. Betul. Dan ada satu kutipan spesifik dari seorang informan Gedung Putih kepada Michael Wolff yang bikin saya benar-benar berhenti sejenak. Informan itu bilang, saat Melania muncul di sayap timur Gedung Putih, dia diperlakukan persis kayak tamu. Kayak tamu, di rumahnya sendiri. Iya, bahkan ajudan tersebut secara belak-belakan mengklaim kalau Melania sangat membenci suaminya. Kutipan diperlakukan seperti tamu itu benar-benar membuka perspektif baru ya. Maksud saya, Gedung Putih itu kan pada intinya adalah sebuah kediaman keluarga. Rumah bagi keluarga nomor 1. Benar. Kalau staf permanen, Secret Service, dan pengatur acara melihat ibu negara sebagai tamu yang cuma berkunjung secara berkala, itu artinya ada dua pusat gravitasi yang sepenuhnya terputus. Setuju. Ini secara efektif mendefinisikan ulang peran ibu negara. Dari yang awalnya pengelola rumah tangga negara, menjadi semacam pengunjung VIP yang cuma datang buat acara tertentu saja. Kalau kita lihat dari sudut pandang itu,
Ya, pertanyaan terbesarnya adalah, apakah ini benar-benar sebuah pernikahan yang gagal? Atau mungkin sebaliknya. Coba Anda pikirkan analogi ini. Oke, gimana analoginya? Ini terdengar bukan kayak pernikahan tradisional, kan? Ini persis kayak merger antara dua perusahaan raksasa. Anda punya dua CEO, mereka tanda tangan kesepakatan kemitraan, tapi mereka tetap ngantor di benua yang berbeda. Ya, karena itu lebih menguntungkan secara operasional. Betul. Pengaturan jarak jauh itu terbukti secara logistik paling efisien buat mereka berdua. Yang menarik di sini adalah penolakan eksplisit dari Melania. Dengan menjaga batas geografis yang begitu tegas, dia pada dasarnya mengirim pesan diam bahwa dia menolak buat pura-pura. Menolak pura-pura bahagia di depan publik. Iya, dalam sejarah panjang pernikahan Gedung Putih selalu ada ekspektasi tak tertuliskan. Pasangan presiden itu harus menelan ketidaknyamanan pribadi demi menampilkan visual yang harmonis. Selalu senyum di depan kamera, gitu ya. Benar. Dan Melania dengan sengaja membuang aturan main itu. Dia nggak mau memainkan peran tradisional sebagai istri pendukung yang terus mendampingi, dan dia pakai jarak fisik itu sebagai perisainya. Nah, disinilah bagian yang sangat menarik buat saya. Kalau kita asumsikan ini memang beroperasi kayak kesepakatan bisnis, di mana aturan tradisional itu diabaikan, lalu apa sebenarnya profit yang lagi dikejar oleh Melania? Nah, di sini elemen finansial mulai masuk. Iya kan? Kalau dia cuma mau kemandirian fisik, kenapa dia nggak melepaskan peran ini sepenuhnya dari awal? Sumber kita menyebutkan ada transisi Melania dari peran ibu negara menjadi semacam mesin monetisasi pribadi, tepat. Panelis dari The Daily Beast menarik garis paralel yang sangat tajam antara pendekatan Melania ini dan pendekatan Meghan Markle pasca keluar dari kerajaan Inggris. Oh, wow. Perbandingan yang berani ya. Tapi masuk akal. Inti strategi keduanya adalah mencoba mengekstrak ketenaran institusional yang masif, tapi di saat yang sama melepaskan diri dari kewajiban tradisional yang membosankan. Menikmati posisinya tapi nggak mau ngerjain PR-nya. Persis. Dalam konteks ibu negara, tugas tradisional itu kan biasanya mencakup hal-hal seperti menghabiskan waktu dengan keluarga militer atau memimpin inisiatif literasi anak-anak. Dan tugas-tugas konvensional kayak literasi anak itu kabarnya kini secara efektif dialihkan kepada figur lain kayak Usha Vance. Benar banget. Tunggu sebentar, ini bagian yang paling bikin saya terheran-heran waktu baca materinya. Angka-angka finansial yang berputar di sekitar proyek pribadi Melania ini luar biasa besar, dan yang krusial, ini semua terjadi selama dia masih menjabat. Iya, di dalam sistem. Kita kan biasa melihat figur seperti Laura Bush, Hillary Clinton, atau Michelle Obama nulis buku memoir yang laris manis dan dapat jutaan dolar. Tapi mereka ngelakuin itu setelah mereka keluar dari sayap barat. Sesudah pensiun dari jabatannya. Betul, sementara Melania meraup keuntungan ini saat ini juga. Dia dilaporkan meminta 10 juta dolar di muka untuk memoarnya. 10 juta dolar di muka. Dan itu baru dari buku loh. Panelis juga menyoroti dokumenter Amazon bernilai 40 juta dolar. 40 juta. Iya, dan dari nilai kesepakatan itu, Melania diduga meraup bayaran langsung sebesar 28 juta dolar untuk dirinya sendiri. Amazon juga menambahkan anggaran pemasaran ekstra 35 juta dolar. Gila. Ini adalah struktur monetisasi yang belum pernah ada presidennya buat seorang anggota keluarga inti yang masih aktif di kepresidenan. Saya harus tanya soal dokumenter Amazon itu. Bagaimana mekanismenya? Maksud saya, bikin dokumenter itu kan butuh partisipasi aktif, riset, dan produksi dari subjeknya ya. Nah, itulah ironinya yang dicatat para panelis. Dokumenter itu disorot oleh sumber kita, minim substansi personal, dan lebih berfungsi murni sebagai alat promosi merek. Cuma buat jualan gaya hidup. Kira-kira begitu. Dalam dokumenter itu, Melania mengklaim dia merencanakan acara makan malam kenegaraan secara mendetail. Tapi, realitas operasional yang dibocorkan staf justru sebaliknya. Apa yang sebenarnya terjadi di balik layar? Perencana acara terkenal, David Mon, dilaporkan mendiktekan kepadanya apa yang akan terjadi dari awal sampai akhir tanpa benar-benar mencari arahan atau persetujuan Melania. Jadi tim Gedung Putih harus kerja keras. Bener banget. Tim staf yang melakukan seluruh angkat beban beratnya, dan Melania pada dasarnya cuma dikasih presentasi hasil akhirnya, lalu dia klaim sebagai karyanya di kamera. Jadi buat Melania, peran ibu negara tampaknya bukan sebuah panggilan tugas patriotik ya, melainkan benar-benar masa inkubasi startup. Inkubasi merek pribadinya. Tapi ada satu detail finansial lagi yang harus kita bahas, biar Anda pendengar paham skala fasilitas yang dia pakai.
Ada laporan tentang penggunaan pesawat Departemen Keamanan Dalam Negeri atau DHS, tagihannya mencapai 108 juta dolar. 108 juta dolar cuma untuk penerbangan. Bagaimana seseorang bisa mengakumulasi biaya penerbangan sebesar itu? Mekanismenya berkaitan dengan logistik keamanan. Sebagai ibu negara, dia kan wajib terbang pakai pesawat pemerintah yang diamankan. Biaya operasional per jamnya sangat mahal. Tapi kenapa bisa sampai bengkak ratusan juta? Karena frekuensinya. Alih-alih tinggal di Washington, jadwal terbangnya intens antara New York, Florida, dan Maryland. Ditambah lagi, pesawat-pesawat besar ini sering harus melakukan penerbangan kosong buat menjemput dia. Oh, terbang kosong cuma buat jemput. Iya, atau untuk mengembalikan kru pendampingnya. Itu yang bikin tagihan melonjak tak terkendali. Ini menunjukkan bagaimana preferensi hidup terpisah itu membebani infrastruktur negara secara masif. Mengapa dia merasa perlu mengekstrak kekayaan ini dengan begitu agresif sekarang? Apa dia mencoba menebus karier modeling lamanya? Sumber kita sempat menyinggung karier masa lalunya yang kurang sukses dari yang dicitrakan. Memang kabarnya lebih banyak berputar pada katalog komersial ya, bukan kampanye busana global ya. Betul. Apa dia menggunakan posisi ini buat menebus status elit yang dulu gagal dia dapetin? Latar belakang itu mungkin jadi faktor psikologis, tapi motivasi utamanya kemungkinan besar berakar dari hasil observasinya terhadap keluarga Trump sendiri. Maksudnya budaya transaksional di keluarga itu? Persis. Sifat transaksional adalah bahasa utama mereka. Anak-anak Trump memonetisasi koneksi politik mereka secara terang-terangan. Melania melihat ini dan logikanya pasti, bagian saya mana? Masuk akal. Kenapa dia harus kerja seremonial gratis kalau yang lain dapat untung besar, kan? Benar. Dia melihat tenggat waktu yang ketat dan dia eksekusi tanpa ragu. Oke, kita sudah bahas monetisasinya, tapi ini memunculkan kebingungan besar. Kalau perilaku ini begitu terang-terangan, dan dia sangat terpisah dari suaminya, kenapa narasi ini nggak menghancurkan basis pemilih Trump? Basis pemilih yang konservatif? Iya, pemilih sayap kanan, kaum evangelis yang biasanya sangat menjunjung nilai keluarga tradisional. Kok nggak ada kemarahan dari mereka? Jawabannya ada pada keterputusan yang masif antara realitas di dalam dan persepsi psikologis pemilih di luar. Pemilih awam secara umum benar-benar percaya pada narasi kehidupan keluarga yang utuh. Masa sih mereka nggak tahu? Ada satu pembicara di panel The Daily Beast yang ngasih anekdot kuat. Dia bilang mertuanya sendiri, yang pendukung setia Trump, benar-benar percaya kalau pernikahan ini romantis dan nyata, bukan sandiwara. Wow, ini bikin saya mau ngasih analogi ke pendengar. Ini persis kayak arsitektur kapal selam militer. Kapal selam. Menarik, gimana tuh? Dari luar, bagi para pemilih, kapal selam itu terlihat solid, kuat, dan tradisional. Tapi kalau Anda masuk ke dalamnya, ruangannya disekat-sekat dengan pintu baja kedap air. Saya paham. Kehidupan mereka dipisahkan sekat itu. Jadi kalau kompartemen pribadinya bocor, pintu baja ditutup biar kapalnya nggak ikut tenggelam. Tapi pertanyaannya, kenapa Trump membiarkan sekat ini ada? Kenapa dia membiarkan kemandirian ekstrim ini? Kalau kita hubungkan ini dengan gambaran yang lebih besar, bagi Trump, fungsi Melania itu cuma untuk memenuhi kebutuhan visual dan statusnya. Status sebagai pria berkuasa. Benar. Trump berulang kali memposisikan keberadaan istri yang cantik di sisinya sebagai aset untuk dipamerkan. Selama Melania muncul di acara tertentu dan berpakaian elegan, Trump sudah merasa egonya tervalidasi. Asal mau foto bareng sesekali. Iya. Padahal, secara pribadi, sumber di Gedung Putih secara belak-belakan menggambarkan Trump sebagai sosok pasca seks. Pasca seks, Maksudnya, Ajudum menggambarkan realitas malam hari Trump sebagai pria tua yang pergi tidur sendirian sambil makan hamburger di ranjangnya. astaga, visual yang sangat bertolak belakang dengan citra mereka di publik ya. Dan Melania tampaknya sadar betul seberapa besar kekuatan visual ini. Dia sangat ketat jaga jaraknya. Sangat ketat. Sumber kita mencatat dia menolak Barron menjadi delegasi konvensi meskipun staf Trump memintanya. Dia juga absen total dari kampanye. Dan ingat, dia juga sama sekali nggak hadir di ruang sidang Stormy Daniels. Betul, itu pukulan visual yang lumayan telak. Dan pas dia akhirnya hadir di konvensi, dia menetapkan syarat logistik yang gila. Dia baru mau duduk di kotak VIP hanya setelah Trump pergi dari sana.
syarat yang membuat staf kampanye, dan bahkan Trump sendiri kadang kehilangan keseimbangan kan? Nah, kalau pemilih lihat kejanggalan ini, apa mereka tertipu atau pura-pura nggak lihat karena Trump ngasih hakim Mahkamah Agung yang mereka mau? Panel menyimpulkan bahwa bagi elit evangelis, ini murni transaksi politik. Tapi bagi pengikut di akar rumput, ilusi status itu sangat penting. Dan mereka memilih untuk percaya. Mereka lebih peduli pada sampul majalahnya yang kelihatan bagus. Benar banget. Selama visualnya terlihat kuat, mereka nggak akan mempertanyakan kompartemen yang terkunci itu. Yuk bawa kita ke pertanyaan paling tegang. Kalau kesepakatan mereka sudah jelas, Melania dapat uang dan mandiri. Trump dapat status istri seksi. Lalu apa yang terjadi kalau salah satu pihak melanggar batas itu? Disinilah elemen ancaman mulai bermain. Ini bagian di mana para pengamat menyebut Melania sebagai istri Manchuria. Hah, kayak agen rahasia yang tertidur siap meledakkan misi dari dalam kapan saja? Tepat. Dia adalah ranjau darat yang belum meledak di masa kepresidenan ini. Dan detonator dari ranjau ini berkaitan dengan figur Jeffrey Epstein. Ini gila sih, semuanya mulai dari konferensi pers Melania yang aneh itu kan. Dia tiba-tiba ngomong soal Epstein dan bilang Kongres harus menyelidiki para korbannya. Iya, pernyataan yang sangat mendadak. Michael Wolff menganalisis, ini bukan sebagai pembelaan yang canggung, tapi ancaman langsung buat suaminya. Kayak dia bilang, jangan bebankan masalah Epstein ini ke aku. Bener, dan ancaman ini kuat banget, karena waktunya sangat pas. Trump dan Epstein itu berteman dekat di akhir tahun 90-an dan awal 2000-an. Yang mana itu adalah era ketika Melania baru ketemu Trump. Persis, tahun 97-98. Jauh sebelum mereka menikah di 2005. Ada rekam jejak digital, ada foto, ada email antara Melania dan Ghislaine Maxwell. Jadi pas Wolff nulis tentang koneksi ini, respons Melania benar-benar di luar nalar. Dia langsung ancam Wolff dengan gugatan pencemaran nama baik senilai $1 miliar. $1 miliar. Itu angka yang nggak masuk akal. Iya kan? Emang pernah ada ibu negara yang nuntut jurnalis dengan cara kayak gini? Nggak ada presidennya sama sekali. Ini murni taktik bumi hangus buat bikin jurnalis ketakutan secara finansial. Tapi taktik ini malah jadi bumerang ya. Wolff nggak mundur, dia malah kumpulin dana $1 juta dari 25.000 donor kecil, terus nuntut balik Melania di New York. Nah ini dia, manuver yang mematikan. Tujuannya adalah untuk masuk ke fase penemuan bukti atau discovery. Buat pendengar yang mungkin nggak tahu, fase discovery ini adalah titik di mana Anda nggak bisa lagi sembunyi di balik staf humas. Bener banget. Hakim bisa memaksa Anda nyerahin email, transaksi keuangan rahasia, sampai dokumen yang paling dilindungi. Kalau Wolff menang dan lanjut ke discovery, Melania harus bersaksi di bawah sumpah. Dan yang paling menakutkan bagi keluarga Trump, pengadilan bisa memaksa mereka membuka perjanjian pranikah atau prenup mereka. Wow. Jadi gugatan intimidasi Melania ini malah berisiko membongkar perjanjian rahasianya sendiri. Ini persis kayak skenario mutually assured destruction di Perang Dingin. Bener, kehancuran yang saling dipastikan. Melania secara nggak langsung ngasih tahu suaminya, kalau aku diserang, aku punya kode peluncuran nuklirnya. Dia siap nekan tombolnya, biarpun itu bakal buka rahasianya sendiri. Ini memunculkan pertanyaan penting soal posisi Melania. Dia bukan lagi cuma istri pasif. Taktik agresifnya ini bikin dia jadi resiko keamanan nasional potensial bagi suaminya sendiri. Luar biasa. Evolusi narasinya sungguh gila. Buat Anda yang menyimak dari awal, kita sudah bahas dari pernikahan tanpa kamar tidur, mesin bisnis jutaan dolar, sampai ke ancaman saling menghancurkan terkait masa lalu Epstein. Dan ini membuktikan bahwa wawasan dari sumber ini bukan sekedar gosip selebritas murahan ya. Ini adalah potret nyata tentang bagaimana kekuasaan dipertahankan, dinegosiasikan, dan diancam dari dalam lingkaran yang paling intim. Setuju. Dan untuk menutup penelusuran kita, saya mau meninggalkan Anda dengan sebuah pertanyaan. Kalau hubungan paling pribadi dari seorang pemimpin dunia diatur ketat kayak kontrak bisnis tanpa toleransi, dikelilingi ancaman hukum dan pengungkit rahasia, bagaimana menurut Anda mindset transaksional absolut ini mempengaruhi cara pemimpin tersebut merundingkan aliansi internasional atau pas menangani musuh negaranya saat pintu Oval Office ditutup? Pertanyaan yang sangat provokatif untuk dipikirkan. Terima kasih kepada Anda yang sudah ikut membedah informasi kompleks ini bersama kami. Teruslah bersikap kritis di tengah arus informasi, dan sampai jumpa.